Selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi pagi ini kita absen dahulu ya Nak ya. Oke. Anis, Arisudari, Asma, Aulia, Bayaki, Bayu Setio, Caya Madani, Darmiana, Dini Ligia, Diana Putri, Dila, Dewi Handika, Mega Jona, Fani, Febio. Fani ada tadi? Ya. Hikmah, Indah, Sakit, Laras Klima, Lelga, Ali, Nelva, Putri Cayati, Putri Natalia, Komaria, Ramadhani, Rangga, Rizky Ramadan, Rista Selvianti, Rizky Setiawan, Rosarius, Sabila, Sri Fatimah, Sri Utami, Wahyu Saputra, Yesi Amalia. Oke, jadi Indah tadi ya, yang masih sakit karena semalam kakinya habis jatuh ya Nak ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita berdoa dulu sebelum melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kepada Rizky ya, Rizky Setiawan, silakan dipimpin doanya Nak. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar dan mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dzunubana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan innaka khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda Rizky dengan doa tersebut. Semoga kita semakin menjadi orang-orang yang selalu bersyukur akan kesehatan kita dan kita semakin dipermudah untuk menerima apa yang telah kita sampaikan nanti pada pagi hari ini ya. Nah selanjutnya ya, tadi malam saya sudah mengirimkan soal cara bagaimana untuk mendapatkan nanti ya, mendapatkan mempelajari Microsoft Excel gitu ya. Sudah dibaca tentunya ya kan. Itu nanti selanjutnya sebelumnya kita sudah mempelajari materi
materi yang telah lalu, yakni apa namanya yang 3 semalam? Ukuran data-data yang mana semalam juga kita sudah berdiskusi secara kelompok dan sudah mempraktekkan secara langsung, gitu ya. Jadi ada kaitannya pada pagi hari ini bahwa kita mempelajari juga, yakni pelajaran yang sekarang kita yang sekarang itu adalah penyebaran data. Tapi yang saya fokuskan pada pagi hari ini yaitu untuk mencari simpangan rata-rata baik data tunggal maupun data berkelompok, gitu ya Nak ya. Jadi semalam juga saya sudah kirimkan melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp apa tadi namanya panduan bagaimana supaya kita bisa mencari ya atau mengoperasikan Microsoft Excel gitu ya, Microsoft Excel. Oke, jadi tentunya dalam pembelajaran kita mempunyai tujuan ya, tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama kita bisa menguasai nanti atau mempelajari dengan menggunakan program Best Learning ya, dapat kita mengajukan kepada masalah untuk kalian soal-soal masalah, yaitu soal-soal hots tentang simpangan rata-rata gitu ya, baik data berkelompok maupun data tunggal. Jadi selain itu juga nanti kalian diharapkan juga bisa mempunyai keterampilan ya, yang mana kalian juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mempermudah atau menjawab secara cepat tentang materi yang akan kita ajarkan pada pagi hari ini, gitu ya. Tujuan kita, jadi manfaatnya ya, seiring dengan tadi tujuannya. Jadi manfaatnya bagaimana? Kita dapat pengetahuannya yang pertama ya kan. Kemudian kita dapat keterampilan apa itu? Keterampilan ukuran penyebaran data. Jadi yang saya ambil, yang kita fokuskan pada pagi hari ini adalah simpangan rata-rata, gitu ya. Baiklah, untuk nanti kalian bisa apa ya? Bisa menjawab soal yang saya berikan tentunya, ya. Tentunya Bapak juga akan memberikan video pembelajaran agar kalian nanti bisa menjawab dalam diskusi kelompok, gitu ya. Jadi silakan Ananda lihat video yang Bapak tampilkan berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku pada data kelompok. Itu di dalam ukuran penyebaran data ya. Ini kan termasuk dalam ukuran penyebaran data. Oke. Di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas, yaitu menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kita langsung saja bahas bersama untuk soal yang pertama. Untuk yang pertama kita disuruh menentukan simpangan rata-rata atau dikenal dengan SR. Di dalam menentukan simpangan rata-rata data kelompok bisa kita tentukan dengan cara SR sama dengan sigma FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan sigma FI. Sigma di sini artinya adalah jumlah, FI adalah frekuensi dikali dengan XI. XI di sini adalah nilai tengahnya, sedangkan X bar adalah rata-rata. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soalnya di sini tadi ada nilai, ada frekuensi ya, dimana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 16, dimana untuk kelas yang pertama adalah 40 sampai 49, kelas yang kedua 50 sampai 59, dan kelas yang terakhir adalah 90 sampai 99. Ini frekuensinya 6, 9, 11, 6, 7, 1, juga frekuensinya adalah 40 atau sigma FI nya, sigma F itu adalah jumlah frekuensinya adalah 40. Nah, langkah pertama di sini kita kan disuruh menentukan ada unsur XI ya.
XI di sini adalah nilai tengah. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan nilai tengah adalah batas bawah, di sini batas bawah, ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Oke, nilai tengah kelas yang pertama, batas bawahnya adalah 40, ditambah dengan 49 dibagi dengan 2. Ditambahkan dulu, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 44,5. Untuk kelas yang kedua sama caranya, 50 tambah 59, 50 tambah 59 bagi 2, hasilnya adalah 54,5. Nah, dalam menentukan nilai tengah ada cara yang lebih cepat. Cukup menghitung 2 kelas saja, sedangkan kelas berikutnya kita lihat dari sini. 44,5 kelas yang pertama, kelas yang kedua adalah 54,5. Ini kan ditambah 10 ya. Kelas yang pertama dan kelas yang kedua jedanya adalah 10. Maka kelas berikutnya pasti tambahkan dengan 10. Tambah 10, 64,5. Tambah 10, 74,5. Tambah 10, 84,5. Dan yang terakhir ditambah dengan 10, hasilnya adalah 94,5. Ini nilai tengahnya. Cara menghitungnya adalah seperti itu ya, untuk mempermudah saja. Kalau mau hitung seperti kelas yang pertama, kelas kedua ya boleh, hasilnya tetap sama. Oke. Setelah kita menentukan XI atau nilai tengah, kita tentukan X bar. X bar itu artinya adalah rata-rata, nilai rata-rata. Nah, ini kan datanya kelompok. Untuk menentukan X bar data kelompok, X bar sama dengan sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI. Ini artinya adalah jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka langkah yang kedua adalah kita tentukan FI kali XI-nya terlebih dahulu. Untuk kolom yang tambahan yang kedua adalah kita tentukan FI kali XI. Ini digunakan untuk mencari nilai rata-ratanya. Sehingga frekuensinya adalah 6 dikali dengan nilai tengahnya adalah 44,5. Kita kalikan 6 kali 44,5. Hasilnya adalah 267. Yang ini kita kalikan lagi, 9 dikali 54,5. Hasilnya adalah 490,5. 11 dikali dengan 64,5. Hasilnya adalah 709,5. 6 dikali dengan 74,5. Hasilnya adalah 447. 7 dikali dengan 84,5. Hasilnya adalah 591,5. Dan yang terakhir adalah 1 dikali dengan 94,5. Hasilnya adalah 94,5. Setelah itu kita jumlahkan. Dari kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir kita jumlahkan di sini. Totalnya adalah 2.600. Nah, setelah didapat 2.600 ini atau jumlah FI kali XI atau sigma FI kali XI, kita terapkan di sini untuk mencari rata-ratanya. 2.600 dibagi dengan sigma FI, jumlah frekuensinya di sini adalah 40. Sehingga 2.600 dibagi dengan 40 didapat hasil 65. Kita lanjut. Setelah didapat X barnya atau rata-ratanya, maka kita tentukan di sini harga mutlak XI kurangi X bar. Harga mutlak di sini adalah mempositifkan bilangan negatif. Jadi ketika nilai tengah dikurangi dengan rata-ratanya hasilnya negatif, maka hasilnya tetap dijadikan positif karena ada harga mutlaknya. Walaupun hasilnya negatif tetap jadi positif. Oke, untuk kelas yang pertama di sini harga mutlak XI nilai tengah yang pertama yaitu 44,5 dikurangi dengan X bar. X barnya itu 65. Hasilnya sebenarnya itu negatif 20,5. Karena di sini ada harga mutlak, maka dipositifkan yaitu menjadi 20,5. Kelas yang kedua, nilai tengahnya di sini adalah 54,5. Sehingga 54,5 dikurangi 65, hasilnya adalah 10,5. Kelas yang ketiga nilai tengahnya adalah 64,5
dikurangi dengan X barnya rata-ratanya di sini adalah 65, sehingga hasilnya adalah 0,5. Ini artinya negatif 0,5, maka kan ada harga mutlak, maka menjadi positif 0,5. Kemudian kelas yang keempat 74,5 dikurangi dengan 65, hasilnya adalah 9,5. Kelas yang kelima 84,5 kurangi 65, hasilnya adalah 19,5. Dan yang terakhir adalah 94,5 kurangi 65, hasilnya adalah 29,5. Nah, setelah didapat nilai harga mutlak XE kurangi X bar, baru kita kalikan dengan frekuensinya. Karena di sini sigma FI kali harga mutlak XE kurangi X bar. Kita kalikan FI-nya. Ini kita kalikan FI-nya. FI-nya di sini frekuensinya adalah 6. 6 dikali dengan 20,5, maka hasilnya adalah 123. Kemudian yang kelas yang kedua, maka frekuensi kelas yang kedua yaitu 9 dikali dengan 10,5, hasilnya adalah 94,5. Yang kelas ketiga 11 dikalikan dengan 0,5, maka didapat 5,5. Kemudian 6 dikali dengan 9,5 didapat hasil 57. Kemudian 7 dikali dengan 19,5, hasilnya adalah 136,5. Dan yang terakhir adalah 1 dikali dengan 29,5, hasilnya adalah masih tetap ya 29,5. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ini hasil perkalian frekuensi dengan harga mutlak XI kurangi X bar. Setelah dikalikan baru kita jumlahkan. Totalnya adalah 446. Nah, setelah didapat ini baru kita masukkan ke dalam rumus. Sigma FI kali harga mutlak XI kurangi X bar sama dengan, ini hasilnya adalah 446 dibagi dengan sigma FI-nya, frekuensinya jumlahnya adalah 40. 446 dibagi dengan 40, hasilnya adalah 11,15. Ini Oke, itulah video pembelajaran bagaimana nanti kita mencari simpangan rata-rata, gitu ya. Jadi kita masih menggunakan kelompok yang sama seperti yang semalam. Minta tolong kepada Anda semuanya, sekarang kita bagi kelompoknya ya, kita bagi kelompoknya untuk bisa menyelesaikan soal yang telah Bapak bagikan dengan cara tadi kalian telah melihat materi pembelajaran berdasarkan YouTube yang telah Bapak tampilkan. Silakan dimulai untuk membentuk kelompoknya.
Dani. Si Dani belum? Belum, Pak. Ini apa ini? Kasihkan ibu sama. Jadi mau sudah Oke, udah semua, silakan dikerjakan ya. Kalau mengalami kesulitan, silakan ditanyakan. Pakai apa? Pakai handphone ya. Yang tidak ada laptopnya kerjakan pakai handphone. Yang laptop kan kalian untuk presentasi ya, yang handphone kerjakan semuanya pakai handphone. Laptop yang mana, Pak? Jangan lupa kasih nama kelompoknya ya, ketuanya ditulis. Ya. Ini kan hasil depannya kenapa tiba-tiba apa Pak melencong ke 75? Bentar ya. Nomor 1. Hah? Kalau frekuensinya pas ya. Nilainya berapa? 35 kan? Frekuensinya. Pas, 35. Pas. Jadi ada yang apa ya? Nomor 1 minta maaf Bapak ada soal yang salah pada interval terakhir harusnya 65 ya. 65 sampai dengan 69. Oke, dirubah dulu ya Nak ya. Interval di nomor terakhir
itu ada 60 sampai 64 kan. Sana tertulis 75 sampai ini 60. Cuman gini tengok. Jadi Kita lihat ya, satu ini yang ini dapat dari di LKPD-nya jangan lupa ya, di LKPD-nya jangan lupa ditulis. Mana tadi yang bertanya? Ya 62. Baru bawahnya 67. Hasilnya tetap. Berarti ini loh yang salah, bukan yang ini. Dan ini berapa? Ada yang bertanya lagi? Di atas ya 30 sampai 30 sampai ya. Intervalnya di atas ya. Tapi kira lu nggak kasih saja. Ini lagi urusan juga iya. Mana? Itu jangan otomatis. Buka aja ini mau masuk. Melihat diagram seperti itu atau biasa? Misalnya X kayak mana jawab? Ini kali ini.
Ini apa? Ini dikali ini dulu. Oh ini. Enggak, ini udah semuanya. Semua evaluasi ini jumlahnya semua. Berarti kita nyari FI dari X. Uang apa rumusnya? Udah tapi sekarang ini lah. Ini kayak mana nyarinya? Nyarinya ini ya. Tinggal ini kali ini dikali ini. Terus ke sini. Enggak, ini dibagi ini langsung. Ini dibagi ini. Ini bagi ini ke sini. Sini enggak. Ini. Kopi aja dulu ke sini. Nanti ini. Ini biarkan aja hasil sesungguhnya. Nilai mutlak kan kita tidak mengenal apa ya kan? Nilai mutlak itu tidak mengenal positif dan negatif. Jadi makanya semuanya harus ini dibandingkan dengan X. Nah kalau matikan Enggak. Enggak. Simpan yang dimasukkan di Di atas. semuanya ya. Fokus semua ya. Pas. Bisa. Nanti yang ini nanti samping sini. Sampingnya dihilangkan ya. Tapi ambil aja kalau misalkan terlalu banyak 4,2. Area kesulitan mana apa? Di apanya? Kamu kemana cuy? Kalau misalkan di handphone nggak bisa. Bisa. Coba misalkan di handphone. Sambil supaya cepat. Kalau dari HP dulu malah cepat itu dari HP. Bisa. Untuk mencari ini kan ada ini. Ini masukkan ke sini. Ini minus nggak? Kalau minus, biarkan aja tetap bukan minus. Ya. Baru masukkan ke sini. Ini enggak
Tidak apa lagi. Yang minus di sini menjadi positif. Ya. Nah, dan fungsinya lagi supaya apa disopo biar
Nah. Sekarang kita buat tambah. Sekarang dari SR sama. SR besar, SR. Hasilnya itu mana hasilnya besar itu hasilnya. Hasilnya dulu. Ini nggak sabar Nambah soal luar, kopi aja biar mudah. Coba kopi. Gantikan aja. Nah, kopi kan yang ini kan tepi bawah kan, tepi bawah itu kurang 0,5 kan, sini terus berapa? 0,5 berapa jadinya? 30. Dan seterusnya. Ya, frekuensinya mana? Frekuensi yang bagian ini mana? Ini belum apa ya? Ya, bisa kan? Apa? Ya kita pilih nanti ya. Sudah siap? Geser dulu sedikit. Kurang kali. Ini yang cuma dua nanya. Ada yang selesai semua? Iya kan? Udah selesai. nyambung Pak.
pakai HP. Coba apa berapa? Empat sama. Iya Pak, lari mencong. Kalau bedanya sama masalah. Bedanya jauh kan? Bentar ya, satu ya. Mana bukan dia? Ada bapak ini kok jadi kayak gitu di Nomor 1 Pak. Masih nomor 1. ya maksudnya dapatnya dari mana? Paham? Dari mana? Coba dulu. Kalau depannya itu ini tapi bawah semua. Ini atasnya harus sesuaikan. Cuman perhatikan yang ini di atas berarti. Coba di atas yang tadi. Kan ini sampai sini. Sampai sini. Coba misalkan ini coba sini bawah. Kamu dua. Ya, sini. Ya, sini. Sama dia lah.
semuanya. Bapak. Ini fotonya di FB-nya di mana? Nyari FB. Nyari. Ini kan Oke, bisa. Siapa yang mau maju duluan? Kelompoknya. Untuk apa ya? Ini kebetulan mati lampu juga ya. Pak ingin bertanya, Pak. Kita ketik bawah. Ketik bawah itu khususnya adalah ketik bawah diurang 0, atas 0, Ini ditambah dulu macam-macam. teruskan ke sini dulu. Ini TB, ini THR, nanti masuk ke sini. Kenapa? Yang nomor 1 udah apa? Kelompok mana yang sudah selesai? Yuk. Presentasikan nomor 1 dahulu. Wahyu sudah? Sudah. Ini kan karena mati lampu, tak perlu menggunakan apa ya? Karena di handphone, nanti cross checknya melalui handphone masing-masing aja. Jadi kita pakai itu aja ya, pakai spidol. Ayo silakan udah buka Wahyu. Silakan. Ini spidolnya ya. Silakan maju ke depan. Tarik aja. Enggak lihat. Enggak. Itu tambah. Apa aja ditulis di apa di papan
paham ini. Ada yang tulis di papan tulis kan? Karena mati lampu, masalahnya mati lampu katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Muslim dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan mengerjakan soal nomor 1. Ya silakan, dibuat tabel lagi Pak. Ya buatlah tabel di situ karena mati lampu ya nak ya. Yang kalian kerjakan. Coba pemiring-miring itu. Ini.
Nah, berarti TV-nya siap lagi, Pak? Iya. Dibacakan aja dari sini nanti ya, karena itu akan ayo. Strategi begini Pak. Udah, sambil dijelaskan lah nanti lama hasilnya nih. Sini aja dari ini, karena kan nampak dari apa. Oke, sekalian dikerjakan, sekalian izin memperhatikan apa yang kami kerjakan dengan kelompok. Terdapat dari soal yang telah diberikan tadi, kita dapatkan untuk interval kelas dan frekuensi, dan kemudian untuk mencari titik tengah itu bisa menggunakan rumus Di bawah ya kan, di bawah itu kan, di bawah, di bawah, ini apa ini? Di bawah. di bawah, Oh, buat kolom-kolom itu. Tambah di bawah ditambah di tepi atas, dan dibagi dengan 2. Dapat hasilnya aja dari sini aja. Nggak usah kau lihat situ, nanti bingung kau. Di sini aja kau bacakan. Oke, Pak. Hasilnya aja langsung. Hasilnya dapatlah kita hasilnya Apa pertama berapa? titik tengah pertama itu 42. Terus Kemudian untuk mencari sambil dicek ya kawan-kawannya ya. Apakah benar yang atau ketiga yang salah? interval 45 sampai 49. Terus Kita dapatkan hasilnya itu 47. Kemudian untuk interval 50 sampai 54 kita dapatkan titik tengah 52. Kemudian untuk interval 55 sampai 59 kita dapatkan jumlahnya 57. Kemudian untuk interval kelas 60 sampai 64 kita dapatkan jumlah 60. Untuk interval kelas 65 sampai 69 kita dapatkan jumlah 67 dengan rumus tepi bawah ditambah tepi atas dibagi dengan 2. Kemudian kita lanjut ke ini frekuensi titik tengah. hasilnya aja langsung. Untuk Awalnya diperhatikan sama atau tidaknya ya. Langsung aja hasilnya ya. hasilnya itu 42, dan kemudian lanjut untuk soal yang berikutnya interval kelas 45 sampai 49 kita dapatkan hasil 282. Kemudian untuk soal interval kelas 50 sampai 54 kita dapatkan hasil 572. Kemudian untuk interval 55 sampai 59 kita dapatkan hasil 684. Kemudian lanjut untuk interval kelas 60 sampai 64 kita dapatkan hasil 120. Kemudian
Untuk interval kelas 65 sampai 69 kita dapatkan hasil 201 dengan rumus frekuensi kali dengan titik tengah. Untuk lanjut dengan Terus frekuensi dikali titik tengah. Titik tengah dikurang dengan rataan. Ya, Iya. ya silakan. Untuk hasilnya itu untuk kelas interval 40 sampai 44 kita dapatkan hasil 12,31. Kemudian untuk interval kelas 45 sampai 49 kita dapatkan hasil 7,31. Kemudian untuk interval kelas 50 sampai 54 kita dapatkan hasil 2,31. Kemudian untuk interval kelas 55 sampai 59 kita dapatkan hasil 2,69. Kemudian untuk soal kelas interval 60 sampai 64 kita dapatkan hasil 5,69. Kemudian untuk interval kelas 65 sampai 69 kita dapatkan hasil 12,69 dengan rumus titik tengah dikurang dengan rataan. Lanjut untuk Udah Pak. Udah. Yang mana tanggapannya? Apakah yang kalian kerjakan dengan kelompok 1 itu sama? Mungkin perbedaannya hanya ada mungkin di koma-koma ya. Iya, Pak. Jadi ada yang mengambil koma di belakang komanya 2, ada yang memang masih utuh dan lain sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah untuk nilai mutlak itu kita tetap buat angka positif. Silakan diakhiri. Oke, terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Gustin atas kesempatannya. Kami akhiri dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya silakan kelompok Aulia untuk presentasikan hasilnya. Ditulis dahulu ya namanya, karena nanti langsung di papan tulis. Tetapi halo, yang kawannya membuat apanya kemudian satu mempresentasikan supaya bisa cepat selesai ya. Karena mati lampu ini terakhir kita susah jadinya ya. Ya tuliskan aja jawabannya, yang satu mempresentasikan. Mungkin si Pani boleh mengapakan hasilnya. Langsung si Aulia boleh mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai soal nomor 2. Perhatikan ya, perhatikan apakah berbeda dengan kalian atau tidak. Jadi semalam sebenarnya ada beberapa yang miss, nanti mungkin bisa dijelaskan sama kelompok Aulia. Oke, dari histogram yang ada di soal, titik bawahnya itu mulai dari 29,5 sampai dengan 41,5 adalah tepi bawah. Sedangkan 44,5 adalah tepi atas. Rumus untuk mencari tepi bawah adalah 29,5 dikurang 0,5. Jadi hasilnya adalah 29, 32, 35, 38, dan 41.
Untuk tepi atasnya yaitu 44,5, mungkin ada kesalahan. Hasilnya adalah 43 karena intervalnya adalah 3, 29 sampai dengan 31, 32 sampai dengan 34, 35 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 43. Untuk frekuensinya didapatkan dari soal 12. Frekuensi dari 29 sampai dengan 31 adalah 12, 32 sampai 34 adalah 15, 35 sampai dengan 37 adalah 32, 38 sampai dengan 40 adalah 20, 41 sampai dengan 43 adalah 17. Selanjutnya mencari titik tengah. Rumus mencari titik tengah adalah kelas interval tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Jadi titik tengah dari 29 sampai dengan 31 adalah 30, 32 sampai 34 adalah 33, 35 sampai dengan 37 adalah 36, dan 38 sampai dengan 40 adalah 39, 41 sampai dengan 43 adalah 42. Selanjutnya mencari frekuensi dikali dengan titik tengah. Jadi frekuensinya 12 dikali dengan kelas interval yaitu 30 menghasilkan 360. Selanjutnya 15 dikali 33 adalah 495. 32 dikali 36 adalah 1152. 20 dikali 39 adalah 780. 17 dikali 42 adalah 714. Selanjutnya perkalian dari frekuensi dikali titik tengah dijumlahkan. Hasilnya adalah 3501. Selanjutnya mencari titik tengah dikurang rataan. Kita mencari rataan. Rumus rataan adalah delta frekuensi dikurang titik tengah dibagi frekuensi. Jadi hasilnya adalah 36,5. Selanjutnya adalah titik tengah dikurang rataan. Titik tengah dikurang rataan hasilnya adalah 6,47. Selanjutnya 3,47. Selanjutnya 0,47, selanjutnya 2,53, dan yang 41 sampai dengan 43 adalah 5,53. Selanjutnya untuk nilai mutlak dari titik tengah dikurang rataan adalah 6,47, 3,47, 0,47, 2,53, dan 5,53. Selanjutnya adalah frekuensi dikali dengan nilai mutlak dari titik tengah dikurang rataan, yaitu yang pertama 77,63, yang kedua 52,03, yang ketiga adalah 15,00, yang keempat 50,63, yang selanjutnya adalah 49,03. Jumlah dari frekuensi dikali rataan dikali mutlak titik tengah dikurang rataan adalah 289.289,31. Selanjutnya mencari SR, yaitu FI dikali nilai mutlak XI dikurang rataan dibagi delta frekuensi, yaitu hasilnya adalah 3,01. Udah, silakan tutup. Ke mana? Sama kan? Sama.
silakan kembali duduk. Kalau misalkan sama, terima kasih. Tutup, udah ditutup ya? Nah, tutuplah dulu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kami pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, silakan Rosarius. Lagi-lagi ini apa nih? Mati-mati. Ya, sebelah sana aja silakan diatur ya. Dekat saja tadi. Sini aja, Rangga. Ya, dekat. Datang. Rangga. Baiklah, sini kami akan menjawab soal nomor 3. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Kita akan mencari rata-ratanya, yaitu 55 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 dibagi 8, kita dapat hasilnya 74,375 dibulatkan menjadi 74,4. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata dengan rumus sigma IN XI kurang rataan dibagi N. SR sama dengan 55 dikurang 74,4 ditambah 65 dikurang 74,4 ditambah 70 dikurang 74,4 ditambah 75 dikurang 74,4 ditambah 75 dikurang 74,4 ditambah 80 kurang 74,4 ditambah 85 kurang 74,4 ditambah 90 kurang 74,4 dibagi 8, kita dapat hasilnya 66,2 dibagi 8 sama dengan 8,275. Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana Pak? Ya. Oke, terima kasih kepada kelompok berapa? Rosarius? 3, Pak. Nomor 3. Terima kasih ya. Baiklah, jadi kita hanya bisa 3 kelompok yang maju karena waktu juga yang tidak mendukung ya. Jadi kita sudah berdiskusi tentang bagaimana cara menyelesaikan simpangan rata-rata baik data berkelompok maupun data tunggal gitu ya. Jadi untuk ini Bapak minta tolong kepada Sabila ya, Sabila untuk menyimpulkan apa namanya diskusi kelompok pada pagi hari. Silakan Sabila. Pada pelajaran pagi hari ini saya menyimpulkan bahwa selain ilmu pengetahuan tentang simpangan dan rataan berkelompok dan tunggal, saya juga mendapatkan ilmu keterampilan dengan cara
dengan cara ada aplikasi Microsoft Excel dan kami juga cepat mengerjakannya dengan aplikasi tersebut. Itu ya. Iya, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang disimpulkan sama si Sabila ya. Sama si Sabila selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan yaitu mengerjakan soal-soal hoax tentang simpangan rata-rata baik data berkelompok maupun data tunggal. Kita bisa juga menambah ilmu keterampilan kita dengan Microsoft Excel gitu ya. Oke, terima kasih, silakan dikumpulkan sambil kita balik ke ke mejanya masing-masing. Laptopnya juga silakan disimpan terlebih dahulu kemudian dikumpulkan ya nak ya. Yang lain sudah? Gambar kelompoknya silakan dikumpulkan. Oke, jadi lelah enggak? Sampai? Enggak? Belum? Oke, untuk menambah semangat silakan kepada Ega barangkali untuk bisa memberi semangat atau memberikan yel-yel kepada kawan-kawannya. Ayo. Oke teman-teman, kita akan menampilkan yel Papa tuh. Jadi kayaknya kalau misalkan boleh berdiri lah ya kan, biar lebih semangat. Oke, silakan semuanya berdiri. Ayo silakan. Oke. Siapa kamu? Papa. Siapa saya? Papa. Siapa kita? Putra putri Mia satu. Allah. Matematika? Narkoba? Oke, terima kasih untuk membangun semangat. Ega, berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Terima kasih. Sudah bisa semangat lagi. Baiklah, tadi sudah memberikan simpulan. Selanjutnya ini saya berikan soalnya semalam itu yang saya kirimkan nanti melalui WhatsApp dikerjakan ya. Ini saya berikan beberapa refleksi supaya ini juga kalian kerjakan juga ya. Beberapa refleksinya. Sudah. Oke.
Kurang tidak di sebelah sana? Aman ya? Aman, Pak. Nah silakan dibuat dahulu, saya tunggu 2 menit ya. Baik ya, jadi lembaran seleksi ini saya acak dahulu, ya saya acak. Nanti setelah selesai pembelajaran, minta tolong nanti dikumpulkan ketua kelas ya. Ya, untuk yang pertama ya, soal yang pertama saya minta kepada Ari Sundari, silakan. Ya. Apa materi ukuran penyebaran dana atau disersi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Iya Pak, sudah sesuai. Karena materi tentang ukuran penyebaran data sangat mudah dimengerti Pak. Nah, sudah dimengerti ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Lelga untuk memberikan jawabannya. Apakah LKPD dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Akan membantu karena dengan adanya LKPD dapat melatih pengembangan keterampilan dalam proses pembelajaran matematika. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bila,
Silakan Dila. Apakah media pembelajaran yang digunakan di berbagai aplikasi MS atau Excel dapat membantu Anda mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Menurut saya sangat membantu karena dengan cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel dapat memudahkan menyelesaikan perhitungan dengan cepat daripada menggunakan metode secara manual. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ali. Ali. Apakah ada materi yang belum dikuasai untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Karena materinya sudah dikuasai, cuma karena kurang menguasai Excel jadi agak sulit Pak. Oke, terima kasih ya. Nanti belajar lagi ya, Ali ya, tentang aplikasi Microsoft Excel ya. Selanjutnya yang terakhir Cahya, Putri Cahyati ya, Putri Cahyati. Apakah Anda telah mencapai tujuan pembelajaran? Kalau soal materi saya sudah mengerti Pak, tapi soal media pembelajaran yang digunakan adalah Microsoft Excel saya kurang mengerti Pak. Ya, itu ya memang banyak yang memang belum paham tentang Microsoft Excel, tapi baiklah untuk kedepannya ya kita bisa lebih intens untuk menggunakan Microsoft Excel, apalagi di laboratorium ada. Silakan juga belajar kepada guru IT-nya gitu ya, guru IT-nya. Baiklah, nanti minta tolong ketua kelas dikumpulkan lembarnya. Pada hari ini alhamdulillah ya kita sudah bisa meredaksi dan seluruh pelajaran sudah kita selesaikan. Untuk itu kita ada baiknya berdoa. Doa kali ini dipimpin oleh Dika. Silakan Dika. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alni minat tawabina Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna Sana. Tanamna la kunana minas minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih atas doa yang diberikan oleh Dika ya. Semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ilmu yang telah diberikan tadi bisa. Jadi minggu depan kita akan kembali lagi dengan ragam simpangan, yaitu kita mendefinisikan kepada simpangan. Terima kasih kepada ibu semuanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang.